Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sekarang kita nyanyikan lagu wajib dulu ya. Kali ini biar ibu yang memimpin. Sampai akhir menutup mata. Dah. Ya, baik. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Siapa? Desi. Oh iya, baik. Nah, kita akan memulai pembelajaran. Ibu akan mempresentasikan pembelajarannya. Tolong diperhatikan. Nah, sudah kelihatan belum anak-anak? Sudah nampak di layar kalian? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran 3. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, siapakah nama pahlawan yang ada pada gambar? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Ayo, silakan. Siapa yang mau jawab? Indah? Siapa? Sultan Agung. Kemudian berasal dari daerah manakah tokoh pahlawan yang ada pada gambar? Kerajaan Mataram. Berasal dari daerah mana? Ayo, dari daerah mana? Berasal dari daerah manakah tokoh pahlawan yang ada pada gambar? Ayo. Dari mana? Jawa Tengah. Nah, terakhir, berasal dari kerajaan manakah tokoh pahlawan yang ada pada gambar? Berasal dari mana? Dari kerajaan mana? Ya, Putri. Kerajaan Mataram. Namanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pahlawan Sultan Agung. Nah, Sultan Agung. Coba Indah bisa baca di situ, nampak jelas? Tolong baca dulu dari Sultan Agung. Ya, Indah. Sultan Agung Adi Prabu Hanyakra-Kusuma. Bahasa Jawa Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo lahir Kutagede, Kesultanan Mataram 1593. Wafat Oh, HP-nya jatuh. Karta Pleret Bantul Kesultanan Mataram 1645 adalah Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintahkan
diresmikan pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 106 TK 1975 pada tanggal 3 November 1975. Setelah kalian memahami teks tadi, nah istilah tabel di bawah ini dari hasil pengamatanmu melalui teks bacaan Sultan Agung, kemudian bandingkanlah informasi yang kamu ketahui sebelum membaca teks dan setelah membaca teks bacaan. Yang kedua, buatlah kesimpulan dari hasil pengamatanmu melalui teks bacaan Sultan Agung. Tulis dengan kalimatmu sendiri dengan memperhatikan ejaan dan penggunaan huruf kapital yang tepat dan benar. Nah, nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nah, kelompok sudah Ibu bagikan dalam grup WA grup kelompok kecil. Nanti kalian berdiskusi melalui WA grup kelompok kecil ya, anak-anak ya. Ya, ya. Nanti setelah itu kirimkan jawaban kalian melalui WA grup kita. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, perhatikan gambar. Gambar apakah ini? Siapa yang tahu? Itu gambar loop. Iya, pintar sekali gambar loop. Nah, apakah fungsi alat tersebut? Ayo, apa fungsinya? Untuk membaca tulisan yang kecil. Ya, baca kecil ya, boleh. Nah, kemudian alat di atas menggunakan lensa apa? Ayo, siapa yang tahu? Zahra? Enggak tahu. Ada yang mau jawab? Siapa yang tahu? Temannya? Indah? Tahu Indah? Enggak tahu, Bu. Enggak tahu. Ya, nanti Ibu jelaskan. Nah, alat di atas loop ya, itu menggunakan lensa cembung. Nah, ini penjelasan tentang loop. Loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Nah, loop merupakan salah satu penerapan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Loop merupakan alat optik yang sangat sederhana. Nah, ini perhatikan cara kerja loop. Loop atau kaca pembesar. Nah, sudah jelas semua anak-anak? Sudah? Udah. Nah, kalau sudah jelas, Ibu mau kalian melakukan diskusi. Nah, kelompok berdiskusilah dengan kelompokmu melalui WA grup kelompok kecil. Karena tadi sudah Ibu bagikan kelompok grup kelompok kecilnya ya. Kemudian di situ baca. Dari penjelasan gurumu, lakukanlah percobaan pembuatan loop sederhana dari kantong plastik dengan memperhatikan langkah-langkah pembuatan loop sederhana. Tuliskanlah tujuan percobaan yang kalian lakukan. Buatlah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Tulislah semua jawaban kalian melalui tabel. Kemudian presentasikanlah hasil percobaanmu bersama kelompokmu. Nah, sekarang kalau sudah paham, boleh dilakukan diskusi. Nah, ini adalah langkah-langkah pembuatan loop sederhana. Ya. Nah, loop yang akan kita buat saat ini yaitu dari alat dan bahannya dari air, kantong plastik, karet gelang untuk mengikat. Nah, langkah-langkahnya isi kantong plastik dengan air, kemudian ikat kantong plastik, letakkan kertas di bawah kantong plastik, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik.
Ulangi dengan kantong plastik 1/5 lebih besar atau lebih kecil. Bandingkan hasilnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.